keputusan dengan teknik pohon keputusan. Di sini kami mengambil judul yaitunya kurangnya fasilitas olahraga di lingkungan sekolah. Sebelumnya perkenalkan rekan saya. Baik, saya Muhammad Aziz Garisi dengan NIM 2300232. Di praktik ini saya sebagai kepala sekolah. Perkenalkan, saya Sylvia Nani dengan NIM 2300229. Dalam praktek ini saya sebagai guru S6. Baik, perkenalkan saya Rizky Prasetya dengan NIM 2300243. Dalam praktek ini saya sebagai wakil kepala sekolah. Baik, perkenalkan saya Nitri Mutiara Dewi dengan NIM 2300222. Saya sebagai siswa aktif. Baik, perkenalkan saya Zakia Lalima dengan NIM 2300223. Baik, saya berperan sebagai pengawas pendidikan. Perkenalkan saya Zaki Aswadi dengan NIM 220002073. Di sini saya berperan sebagai orang tua siswa. Baik, langsung saja kita masuk prakteknya. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan apa itu pohon keputusan. Pohon keputusan adalah alat analisis yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Pohon keputusan ini berbentuk kayak diagram alir yang menyerupai pohon, di mana setiap simpulnya mempresentasikan suatu keputusan atau kondisi, dan setiap cabang mempresentasikan hasil atau konsekuensi dan keputusan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai komponen utama pohon keputusan. Yang pertama, root node, yaitu simpul awal atau simpul utama yang mewakili masalah atau keputusan yang akan diambil. Yang kedua, internal node, yaitu simpul yang mewakili kondisi atau atribut yang digunakan untuk membuat keputusan. Yang ketiga, leaf node, artinya simpul akhir yang mewakili keputusan final atau hasil akhir. Yang keempat, branches, yaitu cabang yang menghubungkan simpul-simpul dan mewakili hasil atau konsekuensi dari keputusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pohon keputusan dalam pengambilan keputusan yang diambil. Yang pertama adalah kemungkinan atau probabilitas. Pohon keputusan memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan mempengaruhi alternatif-alternatif disertai dengan estimasi hasil akhir yang didapat bila mendapat alternatif keputusan tersebut. Yang kedua, variabel input. Pohon keputusan rentan terhadap perubahan data yang kecil dan tidak dapat menangani ketergantungan non-linear antara variabel. Yang ketiga, data. Pohon keputusan dapat mengatasi data yang tidak lengkap. Yang keempat, pemilihan variabel. Pilihan variabel yang digunakan dalam pohon keputusan dapat mempengaruhi hasil keputusan. Yang kelima, pengolahan data. Pohon keputusan memadukan antara eksplorasi data dan permodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses permodelan. Yang keenam, kualitas keputusan. Hasil kualitas keputusan yang didapat dari metode pohon keputusan sangat tergantung bagaimana pohon tersebut didesain. Yang ketujuh, eksplorasi data. Pohon keputusan memungkinkan eksplorasi data yang lebih baik, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan. Yang kedelapan, penggunaan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan yang menggunakan metode pohon keputusan dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenai contoh aplikasi pohon keputusan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan bisnis seperti strategi pemasaran, investasi, dan manajemen risiko. Yang kedua yaitu diagnosis medis untuk menentukan penyakit berdasarkan gejala-gejala. Yang ketiga yaitu klarifikasi data seperti pengelompokan pelangganan, deteksi penipuan, dan prediksi cuaca. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan seperti penerimaan siswa baru dan penentuan kurikulum.
Yang kelima yaitu analisis risiko dan pengambilan keputusan dalam bidang keamanan dan pertahanan. Baik, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membangun pohon keputusan. Yang pertama, kita mengidentifikasi masalah atau keputusan yang akan diambil. Yang kedua, tentukan atribut atau kriteria yang relevan untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga, urutkan atribut berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang keempat, buat simpul-simpul keputusan dan cabang-cabang yang menghubungkannya. Dan yang kelima, evaluasi setiap cabang dan tentukan keputusan finalnya. Dan yang terakhir, kita melakukan uji dan validasi pohon keputusan yang telah kita buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat pohon keputusan. Ada beberapa manfaat pohon keputusan. Yang pertama adalah membantu menganalisis masalah kompleks dan mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, memberi visualisasi yang jelas tentang proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, memudahkan pemahaman dan komunikasi dalam mengambil keputusan. Yang keempat, dapat digunakan berbagai jenis masalah, baik kualitatif ataupun kuantitatif. Yang kelima, memungkinkan analisis what if untuk mengevaluasi berbagai skenario. Baik, rapat kali ini kita akan membahas mengenai program jasmani yang kekurangan fasilitas di sekolah kita. Saya melihat bahwa fasilitas sekolah di sekolah kita sangat terbatas. Kita tidak memiliki lapangan cukup untuk berbagai jenis olahraga. Ya, saya setuju. Kita juga tidak memiliki peralatan yang sesuai dengan beberapa olahraga. Hal ini membuat program jasmani di sekolah kita menjadi kurang efektif. Saya pikir masalah ini tidak hanya terbatas oleh pada fasilitas saja, tapi juga pada kurikulum sekolah kita, karena sekolah kita ini memiliki dan meningkatkan kesadaran dan mutu kemampuan siswa tentang tentunya olahraga. Saya berpikir kita dapat menggunakan lapangan lain di sekitar sekolah kita. Kita juga dapat meminta bantuan dari masyarakat untuk mendapatkan peralatan yang diperlukan. Saya setuju. Kita juga dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan program jasmani seperti video, untuk pelatihan olahraga atau aplikasi untuk melatih keterampilan olahraga. Saya pikir kita juga harus mempertimbangkan peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung program jasmani. Mereka dapat membantu dengan sumber daya dan waktu untuk meningkatkan program. Saya berpikir jika kita menggunakan lapangan lain, kita harus memastikan bahwa lapangan tersebut aman dan sesuai untuk kita gunakan. Ya, saya setuju. Kita juga harus mempertimbangkan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan peralatan dan fasilitas yang diperlukan. Saya pikir kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana program jasmani ini ke depannya. Kita harus memastikan bahwa program ini akan berjalan efektif dan efisien. Saya berpikir kita harus memilih alternatif yang paling efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Kita harus memastikan bahwa program jasmani ini dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan siswa tentang pentingnya olahraga. Saya setuju. Kita juga harus mempertimbangkan bagaimana program jasmani ini akan mempengaruhi kesadaran dan kemampuan siswa. Kita harus memastikan bahwa program ini efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Saya pikir kita harus mempertimbangkan peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung program jasmani. Mereka dapat membantu dengan sumber daya dan waktu untuk meningkatkan program. Saya berpikir kita harus memastikan bahwa program jasmani ini diterapkan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Kita harus tahu dengan apa program yang dan membuat perubahan jika diperlukan. Saya sangat setuju dengan keputusan Bapak Kepala Sekolah. Kita juga harus mempertimbangkan bagaimana program jasmani akan mempengaruhi kesadaran dan kemampuan siswa kita. Kita juga harus memastikan bahwa
hasil rapat yang saya sampaikan tadi, bagaimana pendapat dari rekan, apakah setuju dengan hasil rapat yang kita lakukan hari ini? Baik, terhadap keputusan yang telah kita ambil tadi dan telah disepakati oleh rekan semua, rapat kali ini saya tutup dan rekan-rekan bisa balik ke ruangan dan tempat rekan-rekan segera. Baik, itulah hasil video praktek kita pada hari ini. Jika ada kesalahan kata ataupun tindakan, mohon dimaafkan. Dan kepada teman-teman yang memiliki kritik dan saran, silakan disampaikan. Saya akhiri video ini dengan wassalam.